Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Nah, bertemu lagi dengan saya Rahel Nazla. Kali ini saya akan membahas tentang perubahan terbesar mulai dari mindset. Pernahkah kalian merasa bahwa di luar sana banyak orang yang jauh lebih sedih, jauh lebih stres, dan jauh lebih negatif dibandingkan Anda? Dan fakta itu membuat kita itu merasa bahwa kita itu seharusnya bahagia. Tapi kenapa tidak? Pada akhirnya banyak dari kita yang berusaha untuk berpikir positif. Nah, berpikir positif untuk menjadi bahagia. Masalahnya ketika kita itu untuk mencoba berpikir positif, ternyata hal itu tidak membuat kita bahagia. Bahkan terkadang atau seringkali malah membuat kita terpuruk. Jadi misalnya Anda mengalami hal seperti ini. Anda berusaha untuk berpikir positif namun tidak merasa bahagia. Maka di video ini saya akan menjelaskan bagaimana Anda bisa mengubah mindset Anda agar kita semua bisa bahagia. Nah, tonton video ini sampai selesai. Sebenarnya dari pembukaan tadi ada satu kata yang cukup menarik, dan menurut saya itu adalah kata yang memperumit kondisi kita. Nah, kata apa itu? Ya, kata seharusnya. Ya, jadi sebenarnya itu adalah kata yang cukup berbahaya. Mengapa? Karena bisa mendapatkan ekspektasi yang 100% dari kami. Dan pada akhirnya itu tidak terjadi. Lalu apa yang akan terjadi? Nah, jadi sangat menyedihkan. Nah, kalau dilihat dari yang dikatakan oleh para ahli, salah satunya adalah seorang terapis asal Amerika Serikat. Namanya yaitu Emma McAdams. Nah, ia sempat menjelaskan kata seharusnya. Ya, kata seharusnya ini dapat membahayakan. Dan bahayanya itu datang dengan beban dan harapan yang harus dipenuhi oleh kita. Nah, misalnya kita itu tidak boleh stres, kita itu harus bahagia. Nah, itu harusnya dan nyatanya sudah cukup untuk menentukan bagaimana kita harus bersikap. Dan kalau kita tidak setuju dengan dikte itu, kita bisa dibilang gagal. Dan itu benar-benar terjadi dan akan menjadi berbahaya, yaitu merasa gagal dan akhirnya gagal lagi, dan gagal lagi. Nah, dijelaskan oleh Karen Horney. Beliau ini adalah seorang psikolog atau bisa dibilang seseorang yang terkenal dari Jerman. Nah, beliau ini menyusun pemahaman yang disebut tyranny of soul, yang artinya tirani ini dari kata seharusnya pada dasarnya. Nah, seperti kata seharusnya, nah itu adalah sesuatu yang haram, begitu kan? Nah, di dalam teori ini Horney ini bercerita bahwa manusia itu selalu mempunyai dua sisi. Nah, satu sisi ini adalah sisi ideal kita, yaitu sesuatu yang ingin kita capai. Nah, di sisi yang kedua ini adalah diri kita sendiri yang sebenarnya, nah, lengkap dengan kekurangan dan kelebihan. Nah, di diri yang ideal adalah gabungan antara harapan, terus cita-cita, impian, dan lain sebagainya. Jadi menjadi sosok yang ingin kita capai itu semaksimal mungkin. Nah, sementara diri yang sebenarnya itu realitas ingin menuju ke sana dan berpotensi untuk memiliki kemampuan untuk mencapai cita-cita itu. Tetapi kalau misalnya orang itu tidak bisa membedakan antara diri yang ideal dan diri yang aslinya itu, maka mereka akan menjadi sangat rentan untuk jatuh di kata seharusnya. Nah, begitu kan ya. Nah, ini yang sering saya temukan pada orang-orang yang cenderung merasa diri overthinking, terus insecure. Nah, seperti biasanya mereka itu cenderung memasang target yang tinggi dan tidak realistis, dan pasti tidak akan mencapainya begitu. Mereka itu akan merasa buruk tentang dirinya sendiri.
Nah, dan perasaan yang tidak enak itu biasanya bertambah parah ketika ada orang yang benar-benar merasa tidak akan pernah bisa mencapai diri yang idealnya itu. Nah, padahal itu adalah dua sisi yang sama. Nah, pada akhirnya mereka itu akan mengakui bahwa mereka itu sebenarnya akan gagal atau tidak berguna dan tidak ada potensinya. Nah, padahal sebenarnya bisa, asal jangan terjebak dengan kata seharusnya. Karena kita punya banyak kata harusnya di banyak hal, itu bisa membuat kita overthinking dan rentan insecure. Padahal sebenarnya itu hanya salah satu aspek saja. Mungkin kita itu butuh proses untuk mencapainya dan lain sebagainya. Dan pertanyaan paling besar adalah, kalau kamu merasa gagal, apa sih yang bisa kamu lakukan? Nah, di sini ada beberapa cara yang harus kita pahami. Nah, pertama, kamu itu bisa mencoba untuk memahami kata seharusnya. Nah, kata seharusnya itu seperti apa? Nah, kamu itu seharusnya tidak seperti ini, seharusnya tidak seperti itu. Nah, kalau pemikiran itu muncul, jangan lupa untuk memakai kaos dan mengatur diri Anda, dan tanyakan pada diri Anda hal ini. Mengapa Anda merasa harus melakukan itu? Nah, seringkali kita itu terlalu bergantung pada kata seharusnya. Nah, sehingga kita itu lupa apa yang sebenarnya kita inginkan. Nah, mengapa kita itu menginginkannya seperti itu? Jadi kita itu bisa mencoba lagi untuk mengeksplorasikan sebenarnya yang kita ingin tidaklah mudah, karena kita itu tidak mempelajarinya di sekolah. Nah, kebanyakan orang biasanya itu membutuhkan bantuan. Nah, sehingga membutuhkan bantuan profesional atau mungkin orang lain itu dalam mereview dirinya. Nah, karena bisa jadi perlu konsultasi, karena itu kita itu tidak pernah mempelajarinya di sekolah. Nah, jadi bisa jadi kita itu perlu disimak. Kita perlu dibimbing setiap saat untuk mencari tahu kenapa seharusnya ini muncul. Nah, siapa tahu kita itu butuh nasihat yang direktif, atau kita perlu ditanya dengan benar, dan kita perlu disimak dengan benar. Nah, itu cara yang pertama. Nah, yang kedua yaitu dengan cara mencoba mengubah kata seharusnya menjadi kata lain. Nah, misalnya, saya mau atau menjadi saya bisa gitu. Jadi misalnya kita itu pakai kata seharusnya ini, aku itu tidak boleh sedih, aku itu harusnya bahagia. Kamu bisa mengubahnya menjadi, aku hanya ingin menangis, sebetulnya aku bisa melakukan hal lain agar aku itu bisa bahagia. Nah, aku bisa melakukan ini agar aku bisa bahagia. Jadi daripada berkata seharusnya, lebih baik kita itu ganti dengan tindakan. Aku itu bisa melakukan ini agar aku bahagia. Nah, aku ingin menangis karena aku sedih, tapi setelah itu aku bisa mengendalikan diriku. Nah, jadi kamu itu punya kendali penuh atas dirimu sendiri dan melakukan sesuatu setelah itu. Nah, berbeda dengan kata seharusnya yang membuat kamu merasa tidak punya kendali. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ada satu inspirasi dari video YouTube Shirley Anvita Rahmi yang mengutip kata Margaret Thatcher. Nah, Margaret Thatcher pernah mengatakan, what your talk, for they become your words. What your words, for they become your action. What your action, for they become your habits. What your habits, for they become your character. And what your character, for they become your destiny. In other words, what you think you become. Perhatikan apa yang kamu pikirkan, karena itu akan menjadi kata-katamu. Perhatikan apa yang kamu katakan, karena itu akan menjadi tindakanmu. Perhatikan apa tindakanmu, karena itu akan menjadi kebiasaanmu. Perhatikan apa yang menjadi kebiasaanmu, itu akan menjadi karaktermu. Dan perhatikan apa karaktermu, itu akan menjadi takdirmu. Maka pikiran-pikiranmu itu akan mempengaruhi takdirmu. Jadi berpikirlah dengan bijak dan positif agar takdirmu menjadi yang terbaik.
Demikian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.